Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Salam sehat, saudara-saudaraku. Aba-aba, Frans Aba. Ya, kita masih mau bicarakan tentang politik seputar bursa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur. Walaupun momentum itu baru akan terjadi di bulan November tahun 2024, tetapi saat ini sudah bergemuruh, sudah bergeliat ya calon-calon gubernur maupun wakil gubernur di Nusa Tenggara Timur. Ada begitu banyak nama yang sudah beredar bahkan sejak beberapa tahun lalu ya. Tetapi ada satu figur yang belakangan ini santer dibicarakan. Dialah Frans Aba ya. Beliau ini seorang akademisi yang sudah menyatakan niatnya untuk maju dalam ajang pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur. Tidak tanggung-tanggung beliau mau menjadi calon gubernur. Ya, Frans Aba ini adalah putra Nusa Tenggara Timur, kelahiran Ende, menghabiskan waktu untuk menyelesaikan pendidikannya di Kota Kupang. Ya. Dan saat ini dari informasi yang saya tangkap, beliau menjadi dosen terbang ya. Banyak bergelut dalam pemikiran-pemikiran ekonomi di berbagai lembaga, tapi juga menjadi seorang pengusaha muda. Ya. Frans Aba sudah memberikan aba-aba bahwa beliau siap bertarung dalam ajang pemilihan gubernur di Nusa Tenggara Timur. Mau menjadi calon gubernur yang dari informasi yang saya dengar pada tanggal 18 Juni 2023 akan dideklarasikan di Kota Kupang. Ya, ini menarik. Karena memang untuk ajang kontestasi pilkada, kita butuh banyak figur-figur untuk tampil ke hadapan publik. Tujuannya apa? Supaya publik mendapatkan referensi, lalu mereka memiliki preferensi untuk menentukan. Ada alternatif bagi publik untuk memilih. Ya. Jadi bukan hanya yang itu-itu saja. Ya, bukan hanya yang kita tahu track recordnya sudah tidak bagus, lalu mau maju lagi, atau ya pemimpin-pemimpin yang dari dulu yang wajah-wajahnya seperti itu saja. Publik juga mungkin butuh darah segar, angin baru ya, dengan munculnya calon-calon pemimpin Nusa Tenggara Timur yang baru. No problem, tidak soal. Kita dukung. Ini adalah bukti bahwa demokrasi itu bergeliat positif di Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu figur yang sudah menyatakan sikap adalah Frans Aba. Dari berbagai referensi, saya tahu beliau non-partisan. Artinya, belum mempunyai kendaraan politik dan belum menjadi bagian dari partai politik tertentu. Beliau profesional sebagai akademisi, ya, sebagai pengusaha. Karena itu tidak masalah. Ini menjadi momentum bagi beliau untuk bersosialisasi, untuk memperkenalkan diri kepada khalayak Nusa Tenggara Timur, supaya elektabilitasnya, popularitasnya bisa teruji. Dan mungkin saja ada partai politik yang kepincut atau ada partai politik yang akhirnya jatuh hati pada figur muda ini. Tetapi memang kita mesti memberi ruang bagi sebanyak mungkin orang-orang muda di Nusa Tenggara Timur untuk tampil ke pentas publik, ya, untuk memberikan diri ya sebagai calon-calon pemimpin di Nusa Tenggara Timur. Dan hal yang positif sudah dilakukan oleh Frans Aba. Bersama tim, saya melihat cukup intens pergerakannya, ya, sudah membangun yang namanya rumah gotong royong, melakukan sosialisasi politik, ya, membangun politik gagasan melalui media massa. Ini hal yang positif. Dan saya pikir setiap kita punya hak politik, setiap orang punya hak untuk menentukan calon pemimpinnya. Karena itu kita butuh banyak kader-kader Nusa Tenggara Timur terbaik agar tampil ya ke pentas publik menjadi calon-calon pemimpin di NTT. Dengan itu, publik bisa menilai, publik bisa memilih dan memilah
mana yang dirasa terbaik untuk membawa Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik. Dari beberapa pemberitaan, saya melihat bahwa Frans Aba mempunyai kapasitas akademik yang bagus, khususnya di bidang ekonomi. Karena itu ia akan berusaha untuk membawa NTT dari aspek ekonomi lebih cepat sejahtera. Tentu ada polanya, ada metodologinya, ada pendekatannya. Yang saya tangkap ya dalam pencermatan beliau di NTT ini sebenarnya berbagai sarana prasarana sudah dibangun oleh pemerintah, misalnya jalan, jembatan, ya, infrastruktur sudah oke, bendungan, embung. Nah sekarang bagaimana infrastruktur ini dimanfaatkan agar bisa berguna bagi masyarakat dan dengan itu meningkatkan ekonomi masyarakat. Ini yang menjadi pemikiran Frans Aba, dan ya mudah-mudahan beliau bisa menemukan formula, rumusan yang tepat agar bisa mendiagnosa kemiskinan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur dan bisa memberikan obat yang pas. Ya, kita nantikan pergerakan-pergerakan selanjutnya. Politik itu dinamis, tetapi sekali lagi jangan alergi pada politik, jangan membenci politik. Anda tidak suka politisi tertentu silakan. Anda tidak suka partai politik tertentu, no problem, tetapi jangan membenci politik, jangan alergi pada politik. Karena pada satu titik ya, Anda punya kepentingan, Anda punya urusan, Anda punya kebutuhan bersentuhan atau tergantung pada keputusan-keputusan politik. Oke, Frans Aba sudah memberikan aba-aba, mari kita tunggu aba-aba atau sinyal-sinyal dari kandidat-kandidat yang lain. Supaya kita semakin banyak referensi untuk memilih pemimpin NTT yang lebih baik 5 tahun ke depan. Salam sehat, Tuhan memberkati.